Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa kembali berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba tidak akan bisa melakukan amalan kebaikan, dia tidak bisa hadir di majelis-majelis keilmuan kecuali semuanya dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, inna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihudlanih. Seorang hamba tidak akan bisa melakukan amalan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang hamba tidak akan melakukan dosa dan keburukan kecuali ketika dia ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian kita hadir di majelis ilmu kita kali ini dalam kondisi yang tidak fit, dalam kondisi lelah, dalam kondisi yang capek karena perjalanan jauhnya, maka semoga itu semua semakin memperbesar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW pernah bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala dipengaruhi oleh besarnya ujian dan cobaan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, terdiri dari 18 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Mujadilah, dan surat ini adalah surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebagian ulama menyebut surat Al-Hujurat sebagai suratul adab, sebagai surat etika, karena di dalamnya akan diajarkan kepada kita semuanya bagaimana beradab, beretika, baik di dalam agama maupun etika ketika berinteraksi dengan manusia. Maka seandainya kita memahami ayat-ayat yang mulia ini, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mulia di hadapan manusia. Surat Al-Hujurat ini adalah salah satu surat yang banyak memuat panggilan seruan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan seruan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tidaklah ada ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan seruan panggilan kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kecuali akan mendatangkan dua faidah kepada kita. Yang pertama, itu menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah ayat Madaniyah, bahkan suratnya adalah surat Madaniyah. Dan yang kedua, setelah kalimat itu pasti akan ada kebaikan yang kita diperintahkan, atau kalau tidak akan ada keburukan yang kita dilarang. Sebagaimana perkataan yang sangat masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang yang keenam pertama masuk Islam, seorang sahabat pakar tafsir yang tahu di mana ayat diturunkan dan kepada siapa ayat itu ditujukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi
aw syarrun yunha anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau mengatakan, apabila engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang firman itu diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'aha sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu, fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu, karena setelah kalimat itu pasti akan ada kebaikan yang kalian diperintahkan, atau kalau tidak pasti akan ada keburukan yang kalian dilarang. Dan dalam surat yang mulia ini, surat Al-Hujurat, akan ada 5 panggilan untuk kita semuanya, yang semoga kita dimudahkan dalam memahaminya dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan jangan pula kalian mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa yang dimaksud dengan kita dilarang untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dan dilarang pula untuk mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya, seorang muslim dan muslimah dilarang mendahului Al-Qur'anul Karim, dilarang mendahului hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berkata, di dalam berbuat, di dalam berfatwa dan seluruh amalan-amalan di kehidupannya. Tidak boleh seorang mengharamkan apa yang tidak diharamkan dalam Al-Quran. Demikian pula seorang tidak boleh menghalalkan apa yang tidak dihalalkan di dalam syariat Islam yang mulia ini. Apa kata Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat tahun 1393 Hijriah. Beliau mengatakan dengan ucapan yang sangat indah dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an. Beliau mengatakan, hadhil ayatul karimah, ini adalah ayat yang mulia, fiha tasrihu bin nahyi anit taqdimi baina yadayillahi wa rasulih, yang melarang seorang muslim untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa yadkhulu fi dzalika dukhulan awwaliyan, dan termasuk di dalam larangan itu yang lebih utama adalah tasyri'u ma lam ya'dzam bihillah. Dia tidak boleh membuat syariat, dia tidak boleh membuat aturan dalam agama ini ma lam ya'dzam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang membuat rancangan ibadah sendiri, membuat aturan ibadah sendiri yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrimu ma lam yuharrimhu, dia tidak boleh mengatakan ini haram, ini dilarang apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkannya. Wa tahlilu ma lam yuhallilhu, dia tidak boleh menghalalkan apa yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa semua ini? Li'annahu la harama, tidak, karena sungguhnya tidak ada yang haram illa ma haramahullah, kecuali apa yang Allah haramkan. Wala halala illa ma ahallahullah, dan tidak ada yang halal kecuali apa yang Allah halalkan. Wala dina illa ma syara'ahullah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah memerintahkan kita untuk belajar ilmu agama. Karena ketika seorang tidak belajar ilmu agama, bisa jadi dia akan melarang sesuatu yang diperintahkan dalam agama, atau dia memerintahkan sesuatu yang justru dilarang dalam agama ini. Dan itu adalah bentuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wattaqullaha innallaha sami'un alim.
Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya, kalaulah kalian melakukan penyimpangan dengan perkataan, maka Allah mendengar penyimpangan itu. Ketika engkau melakukan penyimpangan dengan perbuatan, menyelisih Allah dan Rasulnya dengan perbuatan, maka Allah melihat perbuatan kalian yang semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini panggilan yang pertama. Secara umum kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ketika seorang akan berfatwa, akan memberikan hukum, maka hendaknya dia mengetahui bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah. Karena bisa jadi dia memutuskan suatu hukum yang ternyata menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah yang mulia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara di antara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, janganlah kalian meninggikan suara di atas beliau kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana kalian meninggikan suara di antara kalian. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena bisa jadi kalian meninggikan suara itu menjadikan dihapuskan amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat yang mulia ini para jamaah rahmani wa rahimakumullah memiliki sababun nuzul, memiliki sebab diturunkannya ayat. Dan ini salah satu keutamaan ayat yang mulia ini. Karena hampir semua ayat di dalam Al-Quran tidak memiliki sababun nuzul. Baik itu karena tidak ada hadis yang mendasari bahwa ayat itu turun karena kejadian ini dan itu, atau bisa jadi ada hadisnya, ada qarinahnya, tetapi hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun ayat yang kedua di surat Al-Hujurat ini memiliki sababun nuzul, yaitu menegur dua orang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang meninggikan suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sedang menyelisih ucapan Nabi, tapi mereka berselisih dan suara mereka saling meninggi sampai mengalahkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditegur dengan diturunkannya ayat yang mulia ini. Sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang tabi'in, yaitu Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah adalah seorang tabi'in yang senior. Dia banyak bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah pernah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi dan semuanya takut terjangkit penyakit nifak pada diri mereka. Artinya Ibnu Abi Mulaikah adalah seorang tabi'in yang bertemu dengan sahabat-sahabat besar ketika itu. Salah satunya adalah sempat bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah dalam Sahihul Bukhari? Kata beliau, kadal khayrani an yuhlika. Hampir saja dua manusia yang terbaik itu binasa, Abu Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Bagaimana mereka bisa binasa? Lamma qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafdu Bani Tamim. Ketika datang utusan dari Bani Tamim, asyara ahaduhuma bil Aqra bin Habis At-Taimi. Yang salah satu dari keduanya, Abu Bakar atau Umar radhiyallahu ta'ala memilih Aqra bin Habis At-Tamimi Al-Hanzali, akhi Bani Mujashi. Kemudian wa asyara al-akhar bi ghairihi, sedangkan salah satunya itu memilih utusan yang lain. Jadi mereka berselisih siapa yang mewakili Bani Tamim begitu. Apakah Aqra bin Habis At-Tamimi atau yang lainnya? Umar dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala berselisih. Kemudian dikatakan saat itu, kata Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar, innama aradta khilafi. Wahai Umar, sesungguhnya engkau hanya ingin menyelisih keputusanku, menyelisih usulanku.
Faqala Umar, maka Umar mengatakan, ma aradtu khilafaka. Aku tidak ingin menyelisihimu wahai Abu Bakar. Fartafa'at aswatuhuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suara keduanya semakin keras sampai mengalahkan suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita mengambil dalil dari ayat yang mulia ini, beristidlal ya, dari ayat yang mulia ini, di antaranya adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim, berdalil dengan ayat yang mulia ini, kalaulah Abu Bakar dan Umar saja manusia yang terbaik dan mereka tidak sedang menyelisih perkataan Nabi, mereka hanya berselisih sebagai manusia biasa. Tetapi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditegur dengan ayat yang mulia ini, maka ini menunjukkan di antara adab dan etika ketika seorang berkunjung di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ketika nanti seorang diberikan kesempatan untuk mengunjungi raudhah ya, tempat mimbarnya Nabi dan taman dan kamar beliau, dan itu ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antum ingat ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebagaimana Abu Bakar dan Umar dilarang meninggikan suara ketika Nabi masih hidup, maka orang yang setelahnya pun dimakruhkan untuk meninggikan suara di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum akan temukan ya beberapa orang saking semangatnya itu sampai berteriak-teriak. Maka setelah kita tahu ilmunya, maka kita tidak boleh seperti itu. Cukup kita ucapkan salam dan tidak perlu meninggikan suara di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita cermati, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika dua sahabat yang mulia tadi meninggikan suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur dengan ayat yang mulia ini, Allah memberikan sebuah ancaman yang sangat serius. Apa ancamannya? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi kalian meninggikan suara itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan kalian dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum la tash'urun, sedangkan engkau tidak menyadarinya. Maka kata para ulama kita, sama-sama Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat sebuah bab dalam sahihnya di juz yang pertama. Bab tentang takutnya seorang muslim bahwa amalannya terhapus sedangkan dia tidak menyadarinya. Sehingga kita bisa mengambil satu istidlal, satu pendalilan bahwa ketika seorang bisa beramal, itu sebuah kemuliaan dan keutamaan. Tapi jangan lupa, di sana ada amalan-amalan yang bisa membatalkan pahala seseorang. Bisa jadi seorang telah letih beramal, dia telah capek melakukan amalan kebaikan, tetapi di kemudian harinya dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan amalan, pahala amalan yang telah dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Maka di antara amalan yang bisa membatalkan pahala amalan yang lain adalah kesyirikan, kemudian riya, kemudian mengungkit-ungkit, dan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia ini, seorang yang meninggikan suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu bahwa ayat ini turun karena sebab tertentu ya, karena sebabnya perselisihan antara Abu Bakar dan Umar dan ditegur dengan ayat yang mulia ini. Tetapi ada kaidah di dalam kaidah tafsir Al-Quran bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Atau dalam bahasanya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan al-Muta'alliqah bi tafsir Al-Quran, kata beliau, al-ibratu bi umumil alfaz
la bihususil asbab. Bahwa pelajaran diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Sehingga barang siapa yang meninggikan suaranya, maka dia diancam dengan ayat yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang diuji hati mereka agar berbuat ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka adanya ampunan dan pahala yang sangat besar. Artinya, di antara adab ya, ketika seorang berhadapan atau berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hendaknya melirihkan suaranya. Tidak boleh mengalahkan volume suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan merekalah orang-orang yang diarahkan dengan ketakwaan. Itulah secara tekstual ya, secara nas dalam ayat yang ketiga ini. Kalaulah kita buat secara umum, isyarat secara umum, ketika datang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka seharusnya ucapan itu diperhatikan dan tidak boleh diselisihi dengan ucapan siapapun. Karena bayangkan, bagaimana mungkin seorang muslim seandainya dia hidup bersama Nabi, kemudian Nabi bersabda, dia berani mengatakan, wahai Rasulullah, di luar sana ada fulan yang mengatakan begini, yang menyelisih perkataan, maka dia tidak akan berani seperti ini. Maka demikian pula adab di dalam mempelajari hadis Nabi. Ketika dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka dia harus taslim terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataan, ya, kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh mengalahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu, yang memanggil engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar. Yang dimaksud kamar-kamar di sini adalah kamarnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum la yaqilun, sebagian mereka ini adalah orang yang tidak berakal. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui zaman itu ya. Jadi mereka memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang sangat keras meskipun Nabi sedang berada di dalam rumahnya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Mereka yang memanggilmu dari balik kamar dengan panggilan yang sangat keras, maka aktsaruhum la yaqilun, bahwa kebanyakan mereka adalah orang yang tidak berakal. Artinya orang yang tidak sempurna akalnya. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan mengambil sebuah istinbatul ahkam, bahwa di antara bentuk etika dan kesopanan seseorang itu adalah dengan tidak berteriak-teriak. Orang yang tidak tahu etika dan tata krama, ya, dia salah satunya dia berteriak-teriak di tempat yang tidak seharusnya dia berteriak, maka disebut oleh Allah aktsaruhum la yaqilun. Orang ini tidak berakal. Orang ini tidak tahu etika, tidak tahu tata krama. Sehingga ini mengingatkan kepada kita bahwa terkadang kita perlu tahu di mana kita berada dan siapa kita. Sehingga jangan sampai dalam forum-forum resmi, dalam forum-forum formal, forum yang semua orang ya berpakaian rapi, kemudian seorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Maka itu menunjukkan dia tidak punya etika, dan disebutkan oleh Allah aktsaruhum la yaqilun. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa di antara yang bisa kita keluarkan dari ayat yang mulia ini, istinbatnya atau istidlalnya, bahwa kalaulah ada seorang yang berpoligami, dia punya istri lebih dari satu, maka di antara syarat yang harus dia penuhi
dia harus bisa membuatkan kamar atau rumah bagi istri-istrinya. Tidak boleh istrinya bersatu dalam satu rumah. Lihatlah Nabi SAW disifati oleh Allah miwara'il hujurat. Allah tidak mengatakan hujrah tapi hujurat, yaitu dalam bentuk jamak. Karena setiap istri Nabi itu punya kamar-kamar sendiri. Ada bilik-biliknya. Ini biliknya Aisyah, ini biliknya Hafsah, biliknya Saudah dan yang lainnya. Jadi ada kamar-kamarnya. Sehingga kalau orang akan berpoligami ya, maka salah satu yang perlu dipenuhi adalah dia harus siap menempatkan istrinya di tempat-tempat yang berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum." Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tidak dipanggil dengan teriakan, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka, lebih beradab, lebih sesuai dengan aturan agama dan lebih mulia untuk mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita ketahui para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mengakhiri ayat dengan Asmaul Husna itu menunjukkan bahwa hukum dari ayat itu tergantung pada apa Asmaul Husna di akhirnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kaidah tafsir Al-Quran, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa khatmul ayati bi asma'illahil husna tadullu anna al-hukma tadhkuran lahu. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwasanya mengakhiri ayat dengan Asmaul Husna menunjukkan bahwa hukum ayat itu berkaitan dengan Asmaul Husna yang ada di akhirnya. Artinya, meskipun orang-orang yang berteriak tadi ya, memanggil Nabi SAW dikatakan tidak berakal, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka karena ujung ayatnya adalah wallahu ghafurur rahim. Seandainya ujung ayatnya adalah wallahu azizun hakim, maka orang yang berteriak itu akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa berita. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang fasik adalah orang yang tidak adil. Jadi fasik lawannya adil. Apa itu orang yang fasik? Itu orang yang menampakkan dosanya. Dia melakukan dosa dan ditampakkan. Maka itu adalah orang yang fasik. Orang yang seperti ini, maka dia tidak diperbolehkan untuk diterima khobarnya. Ini orang fasik ya, bukan orang kafir. Artinya orang kafir lebih dari ini begitu. Orang yang dia muslim, tapi dia fasik. Dia terkenal dengan kemaksiatannya. Kenapa ya? Karena dia tunjukkan kemaksiatannya kepada manusia. Maka orang yang seperti ini ketika membawa berita, bahwa fulan mengatakan demikian, ada berita ini, berita seperti itu, maka Allah mengatakan fatabayyanu. Hendaknya engkau tabayyun terlebih dahulu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah. Karena kalau engkau tidak tabayyun, bisa jadi engkau akan menimpakan kepada satu kaum karena kejahilan, karena ketidaktahuan kebenaran itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang karena itu akhirnya engkau kecewa, engkau akhirnya menyesal. Para ulama-ulama tafsir, jumhur mufassirin, mereka menyebutkan bahwa ayat yang mulia ini memiliki sababun nuzul. Sababun nuzulnya adalah ada salah seorang sahabat yang dia ditugaskan untuk menjadi pemungut zakat, dan dia diperintahkan untuk memungut zakat di Bani Mustalik. Bani Mustalik adalah salah satu kabilah yang ada di Madinah. Bani Mustalik ini pernah diperangi oleh Nabi di tahun 6 Hijriah, yang akhirnya pimpinannya itu Al-Harith meninggal dunia, dan putri dari pimpinannya yaitu Juwairiyah dinikahi oleh Nabi SAW menjadi ummahatul mukminin. Kaitannya dengan ayat ini disebutkan oleh dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sahabat ini
dia diperintahkan untuk memungut zakat di Bani Mustalik. Sedangkan antara dia dengan Bani Mustalik pernah ada permasalahan. Sehingga akhirnya dia pun tidak berangkat ke sana, dia sampaikan berita bahwa Bani Mustalik ini tidak mau menyetorkan zakatnya. Maka Nabi SAW marah, akhirnya Nabi memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Dan ringkasnya berita itu ternyata tidak benar. Bahwa mereka tidak menyetorkan zakat, tetapi karena utusan itulah yang tidak mau datang. Dia tidak mau datang karena rasa ketakutan, sehingga turunlah ayat yang mulia ini. Itu pendapat jumhur mufassirin. Tapi sebagian yang lainnya tidak ingin menggunakan hadis itu sebagai sababun nuzul. Kenapa? Karena ketika hadis itu dijadikan sebagai sababun nuzul, maka hadis itu menyelisih ayat yang mulia ini. Kenapa? Karena tidak boleh sahabat dituduh dengan kefasikan. Sedangkan ayat ini mengatakan idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika datang kepada kalian orang yang fasik, maka tabayyun, maka konfirmasilah terlebih dahulu. Sedangkan para ulama telah sepakat kullu sahabatin udul. Setiap sahabat itu, semua sahabat adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik. Sehingga kami pun ya di dalam edisi revisi itu tidak mencantumkan kisah itu sebagai sababun nuzul. Tapi paling tidak antum tahu bahwa sebagian ulama menggunakannya sebagai sababun nuzul. Dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, ternyata setelah kita periksa pun tidak memasukkan hadis itu sebagai sababun nuzul di surat Al-Hujurat di ayat yang ke-6 ini. Ya, karena beliau mungkin sepakat bahwa tidak boleh sahabat dikatakan sebagai orang yang fasik begitu. Taib. Dari ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan kalaulah ada berita, ada share dari orang yang fasik, orang yang jelas-jelas banyak kemungkarannya, jelas-jelas menunjukkan keburukannya di media-media sosialnya, misalnya begitu, maka fatabayyanu, hendaknya kita tabayun terlebih dahulu. Pastikan sebelum mempercayai, apalagi sebelum menyebarkan kepada orang lain. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat yang mulia ini? Kata beliau, al-wajibu inda khabaril fasiqi at-tathabbut wat-tabayyun. Yang wajib ketika datang berita dari orang yang fasik, ya, enggak semua orang, ketika orang fasik saja, maka at-tathabbut wat-tabayyun. Antum harus konfirmasi dan mengecek kebenarannya. Lalu bagaimana sikap kita setelah dilakukan konfirmasi? Fa in dallatid dalail wal qara'in ala sidqihi umila bihi wa suddiqa. Kalaulah setelah dilakukan pengecekan, konfirmasi, ternyata berita itu benar, berita dari orang fasik itu benar, maka umila bihi, kita mengamalkan berita itu, wasuddiqa, dan kita membenarkannya setelah dilakukan tabayyun. Wa in dallat ala kadhibihi kudziba. Kalaulah ternyata terbukti beritanya dusta, itu hanya hoak, hanya berita dusta, maka kudziba, kita pun mendustakannya. Walam yu'mal bihi, dan kita tidak perlu mengamalkannya, kita tidak perlu mempraktekannya, tidak perlu mempercayainya. Maka kata beliau, wa fihi dalilun anna khabar as-sadiqi maqbul, dan ini sebagai dalil bahwa berita yang datang dari orang yang shadiq, yang jujur, bukan dari orang yang fasik, itu makbul, diterima. Wa khabarul kadhibi mardud, dan berita dari orang yang pendusta itu ditolak. Wa khabarul fasiki mutawaffaqun fihi, sedangkan dari orang yang fasik maka kita tawakuf terlebih dahulu. Sehingga kalau kita sederhanakan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman yang penuh dengan kemudahan penyebaran informasi ini, maka peluang informasi itu dari 3 jalan sebenarnya. Bisa dari orang yang thiqah, orang yang kita kenal, orang ini jujur, amanah, orang salih, orang baik. Ini kriteria yang pertama. Maka kita terima beritanya. Sudah, antum gak perlu konfirmasi, ini benar gak nih? Udah, antum terima saja, karena dia orang yang amanah.
Kemudian peluang yang kedua, berita yang jelas dari orang yang jelas-jelas dusta. Pokoknya kalau dari ini maka dia dusta. Dia dusta, jelas kedustanya, dia hanya sekedar framing saja. Kemudian yang ketiga, kalau datang dari orang yang fasik. Dia seorang muslim tapi dia fasik. Kita lihat misalnya story-nya ya, postingan-postingannya itu banyak keburukan, banyak kemaksiatan, maka kita tawakuf. Antum jangan keburu membenarkan dan jangan keburu menyalahkan. Sikap kita bagaimana? Tabayun terlebih dahulu. Kita cek dulu. Cari informasi yang lain sampai kita berani membenarkan atau mendustakannya. Baik. Dari ayat yang mulia ini pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa persaksian orang yang fasik itu tidak diterima. Persaksian dari orang yang fasik tidak diterima. Kata Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullah ta'ala, sarraha ta'ala fi mawdi'in akhar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hal lain bin nahyi an qabuli syahadatil fasiq, tentang dilarangnya kita menerima persaksian dari orang yang fasik. Wa dzalika fi qawlihi wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya, karena mereka adalah orang yang fasik. Wala khilafa bainal ulama'i fi raddi syahadatil fasiqi wa adami qabul khabarihi. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang tidak diterimanya persaksian orang yang fasik dan karena tidak diterima berita dari orang tersebut. Intinya ikhwati fillah, orang fasik ini kalau dia membawa berita maka kita tabayun. Tapi kalau dia menjadi saksi nikah, saksi jual beli dan yang lainnya, maka persaksiannya tidak sah. Jadi tidak boleh yang menjadikan saksi nikah itu orang yang zahirnya itu maksiat gitu. Kok orangnya kayak gini ya? Kayak bukan orang baik. Maka tidak sah persaksiannya. Karena dijelaskan oleh Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Janganlah kau terima persaksian mereka selama-lamanya, karena mereka adalah orang yang fasik. Maka diambil istidlal oleh para fuqaha di antara syarat seorang wali yang akan menikahkan orang yang di bawah perwaliannya, bapak menikahkan anaknya atau saudara menikahkan saudarinya dan seterusnya, maka orang yang akan menikahkan ini tidak boleh orang yang fasik, harus orang yang adil. Apa itu orang adil? Itu orang yang zahirnya tidak tampak kemaksiatan pada dirinya. Jangankan menjadi wali nikah, saksi aja nggak sah dia, apalagi menjadi wali. Sehingga hati-hati, karena ketika seorang sudah mendapatkan status sebagai seorang yang fasik, beritanya tidak langsung dibenarkan dan persaksiannya tertolak di dalam agama Islam. Dari ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi mengambil sebuah pendalilan yang sangat bagus tentang diterimanya berita dari satu orang jika orang itu adil. Mungkin ada syubhat ya di luar sana tentang tidak diterimanya berita dari riwayat yang ahad yang sendirian. Yang sendirian tidak diterima. Kenapa? Karena kalau ahad nggak bisa di cross check begitu, tidak bisa dikonfirmasi. Maka sebagian mengatakan riwayat-riwayat ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah tertentu. Maka itu dibantah oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berdasarkan ayat yang mulia ini. Lihatlah bagaimana cara pendalilan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kata beliau dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, fi hadhil ayah, di dalam ayat yang mulia ini, dalilun ala qabuli khabaril wahid idza kana adlan, merupakan dalil bahwa diterimanya khabar yang ahad, berita yang ahad, idza kana adlan, apabila berita itu datang dari orang yang adil, bukan dari orang yang fasik, datang dari riwayat yang thiqah meskipun satu orang. Kenapa kok bisa ini menjadi dalil? Kata beliau, li'annahu innama amara fiha bitathabbuti inda naqli khabaril fasiq. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonfirmasi, mengecek berita kalau berita itu datang dari orang yang fasik. Wa man thabata fisquhu batala qawluhu
fil akhbari ijma'an. Barang siapa yang fasik, maka batallah perkataannya di dalam pemberitaan secara ijma'. Li'annal khabara amanah, karena berita adalah sebuah amanah. Wal fisqu qarinatun yubtiluha, sedangkan kefasikan adalah faktor yang menjadikan seorang itu rusak sisi amanahnya. Artinya begini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah hujah mereka yang berikan syubhat itu seandainya ada, kenapa hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah-masalah tertentu meskipun sahih ya? Kalau dhaif kita nggak bahas ya. Hadisnya sahih, tapi tidak bisa digunakan di dalam masalah-masalah tertentu. Menurut mereka bahwa hadis ini tidak bisa di cross check. Maka kita katakan, Allah di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk meng-cross check sebuah berita kalau itu datang dari siapa? Dari orang yang fasik. Sedangkan ketika orang adil, Allah tidak pernah mengatakan fatabayanu, tidak ada ayatnya. Yang ada idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu. Ketika datang dari orang fasik baru tabayun. Kalau dari jalan yang thiqah, dari jalan yang muttasil, yang orang-orang yang terpercaya, maka tidak perlu tatsabbut lagi. Langsung diterima. Karena itu adalah dalil yang sahih. Lihat bagaimana pendapat mereka menyelisih Al-Quranul Karim yang mulia. Dan itu terbantahkan dengan surat Al-Hujurat di ayat yang ke-7 ini. Sehingga ketika datang syubhat, antum katakan ini aja. Idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk tabayun ketika datang berita dari orang yang fasik, dan tidak ada perintah untuk tabayun dari berita dari orang yang adil. Sudah adzan belum? Oh sudah ya, taib. Kita simak adzan dulu sebelum sambung di ayat yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bahas ayat yang ke-7 dan setelahnya, kita coba murojaah ya. Ada 3 ayat yang sudah kita bahas, yang semuanya diawali panggilan wahai orang-orang yang beriman, dan itu akan ada kebaikan yang diperintahkan dan ada keburukan yang kita dilarang. Apa tadi yang pertama? Panggilan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kita dilarang untuk mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita itu menyelisih Al-Qur'an dan menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Kalaulah Abu Bakar dan Umar saja ditegur ketika meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang beriman tidak boleh meninggikan suara di dekat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang ketiga, ketika datang berita kepada kita dan berita itu berasal dari orang yang fasik, maka langkah kita bagaimana? Tabayyun. Kita harus mengecek dulu sebelum meng-share-nya, membagikan kepada yang lainnya. Dan sebaliknya, ketika antum datang ya broadcast dari orang-orang yang amanah, dari orang-orang yang baik, maka silakan antum memanfaatkan, mengamalkan dan juga menyebarkannya. Baik, kemudian kita masuk pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu anna fiikum Rasulullah." Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Itu di zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Artinya, ketika sahabat itu melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, maka akan ditegur baik itu dengan turunnya ayat Al-Qur'an maupun dengan keluarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka harus berhati-hati di dalam berbuat dan berucap. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya semua keinginan kalian itu dituruti, maka kalian akan banyak permasalahan. Nah, seandainya ya pertanyaan semuanya dituruti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan memberatkan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah memberikan kepada kalian kecintaan kepada keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan keimanan itu indah di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan dijadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan al-isyan, kepada keburukan ya. Wa ulaika humur rasyidun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Ada 3 kata ya yang sebenarnya maknanya itu berdekatan ya, yaitu al-kufru wal fusuqu wal isyan, atau dalam ayat ini ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini kalimat yang sebenarnya berdekatan ya, kekufuran, kefasikan dan al-isyan. Apa bedanya ya? Ketika kalimat ini disebutkan secara menyendiri, hanya disebutkan kata fusuk, maka kufur juga masuk ya, dosa-dosa juga masuk secara umum. Demikian pula isyan, ya, kemaksiatan, maka masuk di dalamnya kefasikan. Tapi ketika disebutkan 3-tiganya, maka satu kata tidak sama maknanya dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kaidah tafsir Al-Qur'an di kaidah yang ke-17, beliau mengatakan ba'dul asma'il waridati fil Qur'anil Karim idza ufrida dalla ala ma'nal amil munasibi lahu, wa idza qurina ma'a ghairihi dalla ala ba'dil ma'na wa dalla ma qurina ma'ahu ala baqihi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam Al-Qawaidul Hisannya, bahwa sebagian kata di dalam Al-Qur'an apabila disebutkan secara menyendiri, disebutkan kata fusuk saja. Fusuk itu jamak dari fasik ya. Fusukun jamak dari fasikun.
Jadi ketika disebutkan secara menyendiri maka itu mencakup semuanya. Tapi ketika disebutkan bersama dengan penyertanya, ada kufur, ada fasik, ada isyan, maka masing-masing kata itu punya makna tersendiri, sedangkan penyertanya itu memiliki makna yang lainnya. Sehingga kalau kita terjemahkan, dijadikan di hati kalian itu benci kepada kekufuran, kepada bentuk kekafiran, kemudian wal fusuqa, yaitu dosa-dosa besar, dan al-isyan, yaitu dosa-dosa kecil. Itu orang benci ketika seorang punya iman yang kuat, maka dia akan benci dengan kekufuran, benci dengan dosa besar, dan benci dengan dosa-dosa kecil. Dan penyebutan ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, meskipun digabungkan dengan wawu atofnya, ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dengan wawu atof, yang kalau dalam bahasa Arab itu bukan litartib, hanya lijamak saja, tapi dalam Al-Quran berbeda. Meskipun disebutkan dengan wawu atof, tapi dia tidak bisa dibolak-balik. Tidak bisa dibolak-balik. Isyan dulu, kemudian fusuk, kemudian kufur, tidak bisa. Tapi ini sebuah urutan. Kenapa? Karena seperti itulah iman seorang. Ketika seorang ini imannya masih awal ya, dia cinta kepada Islam dan dia punya keimanan, maka biasanya dia akan benci dengan kekufuran. Itu yang pertama. Kemudian setelah makin mendalam, dia mulai benci dengan dosa-dosa besar, dengan pencurian, dengan pembunuhan, dan yang lainnya, khamar dan yang lainnya. Termasuk ketika dia sudah semakin dalam imannya, maka jangankan kekufuran, jangankan dosa besar, dosa kecil aja dia tidak suka. Dosa-dosa kecil, misalnya dia berdusta, maka dia tidak suka. Dan yang lainnya, ucapan-ucapan buruk dia tidak suka. Karena semakin dalam maka semakin peka keimanan seseorang. Sehingga dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, wa qarraha ilaikumal kufra wal fusuqa wal isyan. Pertama dia benci dengan kekufuran, dia benci dengan dosa besar, lalu nanti dia pada saatnya akan benci dengan dosa-dosa kecil. Dia merasa tidak nyaman ketika tergelincir dalam dosa-dosa kecil. Seorang yang benci dengan kekufuran merupakan salah satu sebab dia merasakan manisnya iman. Betapa banyak orang itu bertahan dengan keyakinannya, bukan karena ada apa-apa, karena dia merasakan imannya itu manis, enak untuk dirasakan. Salah satu yang menjadikan seorang merasakan manisnya iman, yaitu dia harus benci kepada kekufuran. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang barang siapa yang memilikinya, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Betapa banyak orang mau berkorban untuk keimanannya. Dia berikan hartanya, dia berikan waktunya, bahkan diberikan nyawanya. Kenapa? Karena dia merasakan manisnya keimanan. Dan seorang tidak akan merasakan kecuali ketika dia melakukan 3 hal ini. Kata Nabi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain dari keduanya. Kemudian kata beliau, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia cinta kepada seorang, dia senang bergaul dengan seorang bukan karena dia menguntungkan, bukan karena dia adalah klien, teman bisnisnya, tapi karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdafa fin nari. Dia benci dikembalikan ke dalam kekufuran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Maka seorang yang imannya, dia punya iman yang kuat, maka dia akan benci dengan kekufuran. Perhatikan, benci dengan kekufuran. Meskipun tidak boleh seorang muslim mengganggu orang kafir. Jadi beda. Amalannya seorang itu benci, tetapi dengan pelakunya dia tidak boleh menyakiti. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi tidak boleh seorang ini melakukan tindakan-tindakan yang melukai atau menyakiti orang kafir. Taib. Dari ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara tanda
baiknya keimanan seseorang adalah ketika muncul rasa senang setiap dia bisa melakukan amalan kebaikan. Demikian pula akan muncul penyesalan dan kesedihan ketika dia terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Maka itu menjadi parameter imannya masih sehat. Ketika dia tidak merasa nyaman dengan ibadah, ketika dia tidak merasa susah dengan dosa dan maksiat, maka imannya sudah mulai hilang rasa manisnya, dan ini berbahaya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang dia merasa senang setelah melakukan amalan kebaikan, dia senang ketika bisa hadir di majelis ilmu, dia senang bisa sholat sunnah 12 rakaat dalam satu hari, dia senang bisa baca Quran di hari itu. Ada muncul kesenangan, bukan ujub ya, dia senang gitu. Ada kesenangan, alhamdulillah gitu. Maka dan dia juga dia merasa sedih ketika tergelincir dalam kesalahan, ketika dia menyakiti orang, ketika dia melakukan keburukan, maka kata Nabi, fahuwa mu'min. Maka itulah orang yang beriman. Artinya imannya masih peka, masih ada rasa manisnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-8, ini ayat yang terakhir yang kita kaji, fadlan minallahi wa ni'mah, itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka orang-orang yang mendapatkan ya keimanan yang baik ya, sehingga hatinya peka, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Fir'aun tahu tentang keutamaan iman itu, baik di dunia terlebih nanti pada hari kiamat, maka Fir'aun akan berikan tampuk kepemimpinannya kepada seorang agar dia mendapatkan keimanan. Seandainya Qarun tahu tentang nikmatnya iman baik di dunia apalagi nanti di akhirat, maka Qarun akan serahkan semua hartanya agar dia bisa mendapatkan keimanan. Dan alhamdulillah kita yang bukan siapa-siapa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman, bahkan kita didekatkan dengan majelis-majelis keilmuan yang semoga dengannya menjadi pertanda bahwa kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan diberikan kemudahan di dalam pengamalan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.